Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 029 dari kelas pendidikan matematika 2024B. Pada video kali ini saya akan membahas geometri transformasi pada bab rotasi. Secara spesifiknya saya akan membahas teorema 6.6 dan teorema 6.7. Oke, yang pertama teorema 6.6 yang berbunyi suatu pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan sebuah rotasi sebesar alfa dengan pusat A pada G adalah suatu pencerminan terhadap sebuah garis melalui A dan membentuk sudut alfa per 2 dengan G. Nah, jadi pada teoremanya itu dicerminkan terlebih dahulu terhadap garis G, lalu dilanjutkan dengan rotasi sebesar alfa, di mana dengan pusat A, di mana A ini ada pada G atau elemen pada G. Seperti itu. Lalu secara sederhana, teorema ini tuh menyatakan bahwa jika kita mencerminkan sebuah objek terhadap garis G, lalu memutar hasil cerminnya sebesar sudut alfa dengan pusat di salah satu titik garis tersebut, titik A, hasilnya itu akan sama saja dengan satu kali pencerminan terhadap garis baru. Kita sebut garis barunya itu sebagai H. Nah, pembuktiannya itu dapat dilihat pada tabel. Nah, ini merupakan grafik atau contoh dari atau ilustrasi dari ini teorema 6.6. Langsung saja pada pembuktian. Nah, di sini buat garis melalui A sedemikian hingga sudut yang dibentuk oleh garis G dan H di A adalah alfa per 2. Nah, untuk langkah yang pertama, di mana di mana titik A itu elemen G, maka rotasi terhadap titik A sebesar alfa itu sama dengan komposisi dari pencerminan terhadap titik G dikali dengan pencerminan terhadap titik H. Maksudnya itu, karena titik pusat di A ada di garis G, kita bisa memecah rotasinya, yaitu rotasi A sebesar alfa menjadi 2 pencerminan. Nah, dipilih 2 garis yang berpotongan di A dengan sudut alfa per 2. Garis pertama adalah G itu sendiri dan garis kedua adalah H. Jadi secara matematis ditulis sebagai R pencerminan terhadap titik A sebesar alfa sama dengan komposisi pencerminan dari titik H dan pencerminan terhadap titik G. Lalu langkah yang kedua, rotasi terhadap titik A sebesar alfa dikali dengan pencerminan terhadap titik G itu sama dengan komposisi pencerminan terhadap titik H dan dikali dengan pencerminan terhadap titik G itu dikali dengan pencerminan terhadap titik G. Jadi dimasukkan ke dalam urutan komposisi yang diminta pada teorema tadi. Lalu premis yang ketiga, ini premis tambahan menggunakan sifat asosiatif. Lalu langkah yang keempat, komposisi pencerminan terhadap garis G dan pencerminan terhadap garis G itu sama dengan identitas. Jadi, sifat identitas pencerminan, jika suatu objek dicerminkan 2 kali terhadap garis yang sama, seperti ini ya, terhadap garis G, maka objek itu kembali ke posisi semula. Lalu langkah yang terakhir, persamaannya menjadi rotasi A sebesar alfa dengan pencerminan terhadap garis G itu menghasilkan pencerminan terhadap garis H. Jadi, rotasi titik A sebesar alfa dikali dengan pencerminan terhadap garis G itu sama dengan
pencerminan terhadap garis G. Jadi, suatu pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan sebuah rotasi pusat A pada G sebesar alfa adalah suatu pencerminan terhadap garis melalui A dan membentuk sudut alfa per 2 dengan G. Seperti itu. Lanjut pada teorema 6.7. Jika A tidak pada G, maka rotasi terhadap titik A sebesar alfa dikali dengan refleksi terhadap G dapat disajikan sebagai suatu pencerminan terhadap garis K dan sebuah translasi sejajar dengan garis K tersebut. Nah, untuk buktinya sendiri, itu langkah pertama, buat garis melalui A yang tegak lurus G dan garis H melalui A membentuk sudut alfa per 2 dengan garis M, di mana M dan G berpotongan di B. Jadi seperti ini garis A, lalu untuk garis G-nya yang ini, dan garis H ini juga dibuat melalui garis A, membentuk sudut alfa per 2 dengan garis M. Dan M dan G berpotongan di B. Nah, untuk buktinya, yang pertama, rotasi terhadap titik A sebesar alfa itu sama dengan komposisi pencerminan titik N dan pencerminan titik M. Nah, jadi rotasi terhadap titik A sebesar alfa itu dipecah menjadi dua pencerminan terhadap garis N dan M, sehingga menjadi pencerminan terhadap M ini N dan pencerminan terhadap M. Nah, di sini garis M dipilih sedemikian hingga ia memotong garis G di sebuah titik baru, yaitu titik B tadi pada gambar. Nah, ini untuk yang kedua itu dihasilkan dari langkah yang pertama. Jadi, rotasi terhadap titik A sebesar alfa dikali dengan pencerminan G sama dengan komposisi dari pencerminan terhadap titik N dan M dikali dengan pencerminan terhadap G. Lalu langkah yang ketiga diperoleh dari langkah yang kedua menggunakan sifat asosiatif. Lalu langkah yang keempat, pencerminan terhadap titik M dan pencerminan terhadap titik G sama dengan rotasi terhadap titik B sebesar pi. Nah, artinya karena garis M dan G berpotongan di B, maka gabungan keduanya adalah sebuah rotasi dengan pusat B. Nah, di tabel ini kan ditulis rotasi terhadap titik B sebesar pi. Lalu langkah yang kelima, buat garis K melalui B yang tegak lurus N dan memotong N di C. Nah, jadi rotasi di pusat B ini dipecah lagi menjadi dua pencerminan terhadap garis L dan K. Sehingga pada langkah yang keenam itu, buat garis L melalui B yang sejajar N, maka rotasi terhadap titik B sebesar pi sama dengan komposisi dari refleksi terhadap titik L dan refleksi terhadap K. Jadi rotasi di pusat B ini dipecah lagi menjadi dua pencerminan terhadap garis L dan K, sehingga secara matematis ditulis menjadi seperti ini, komposisi ML dan MK, seperti itu. Nah, syaratnya garis L itu
harus sejajar dengan garis N. Lalu langkah yang ketujuh, rotasi titik A sebesar alfa dikali dengan refleksi terhadap titik G sama dengan refleksi terhadap titik N dikalikan dengan komposisi refleksi terhadap titik L dan K. Akibatnya pada langkah ke-8 itu akibat dari langkah sebelumnya menggunakan sifat asosiatif. Lalu yang ke-9, komposisi dari refleksi terhadap titik N dan L ekuivalen dengan translasi 2 kali vektor BC, seperti itu. Jadi gabungan dari refleksi terhadap titik N dan refleksi terhadap titik L, karena garis N dan L adalah dua garis yang sejajar, maka gabungan dua pencerminan ini menghasilkan translasi. Nah, besaran gesernya adalah 2 kali jarak antara garis N dan L. Nah, ini bisa ditulis sebagai translasi yang besarnya itu 2 kali vektor BC, seperti itu. Nah, lalu hasil akhirnya itu ada pada langkah yang ke-10, di mana rotasi titik A sebesar alfa dikali dengan refleksi pada terhadap G sama dengan translasi yang besarnya itu 2 kali vektor BC yang dikomposisikan dengan refleksi terhadap titik K. Jadi hasil akhirnya adalah gabungan antara translasi tersebut dengan pencerminan garis K. Secara matematis ditulis seperti ini. Jadi suatu transformasi yang merupakan komposisi pencerminan terhadap garis K dilanjutkan dengan suatu translasi sejajar garis K dinamakan refleksi geser. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.